Luar biasa, semua bilang hari ini luar biasa. Karena setiap hari ada potensi di mana kita akan mengalami Tuhan dengan luar biasa. Saudara, saya sedikit memberikan update mengenai apa yang sedang terjadi. Dan tadi malam Ibu telepon Ibu Mega di panti yang ada di Atambua. Dan ada kesaksian yang luar biasa. Ada orang yang beli mobil Avanza dan suruh pakai. Panti pakai saja, karena sebab kalau lagi jalan-jalan dengan satu APV tidak cukup. Dan orang ini digerakkan untuk pakai saja. Ya kan? Haleluya. Siapa yang pengen, Bu pakai saja ini. Ya, ada Ibu. Ya. Ya. Jadi dia tidak lupa perjalanan hidupnya dan tidak lupa orang yang telah membawa dia sampai di titik itu, Saudara. Jadi dalam hidup ini selalu ada kejutan-kejutan yang kadang-kadang kita tidak menyangka. Maka saya mengatakan setiap hari ada potensi untuk Anda mengalami keajaiban. Masalahnya mau atau tidak Anda mengharapkan keajaiban. Ada buku yang baru judulnya The Power of Now. Jadi judulnya saja saya sudah bisa menebak, walaupun saya belum membaca. The Power of Now. Saudara tahu? Bukan the power of no, the power of now. Sekarang. Kekuatan sekarang. Karena satu-satunya yang Anda miliki adalah sekarang. Maka maksimalkanlah sekarang. Jangan sampai membuat kebodohan sekarang yang besok akhirnya saudara menuai kebodohan sekarang. Jadi tadi malam kami nonton sampai ketawa terbahak-bahak. Itu ada saksi yang ditanya pelengak-pelengok. Ya kan? Karena jawabannya kadang-kadang bertentangan dengan hatinya. Jadi gerakan matanya antara gerakan lidah, gerakan mata, gerakan tubuhnya tidak sinkron. Sampai hakimnya marah-marah. Nah saudara, dia diancam. Kalau kamu bohong, kamu bisa masuk penjara. Hari ini sangat menentukan. Kalau Anda tidak jujur, besok Anda akan menuai kebohongan Anda. Tapi kalau hari ini Anda mendengarkan firman dan Anda melaksanakan firman, besok Anda akan menuai kebenaran firman dalam hidup saudara. Jadi saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan ini adalah sebuah kelanjutan dari apa yang saya bahas beberapa minggu yang lalu. Saya sampai pada satu titik, orang paling bahagia adalah orang yang hobi berdoa. Jadi doa bukan sebuah kewajiban, tapi doa menjadi sebuah gaya hidup, hobi. Siapa yang hobinya berdoa? Atau siapa yang kalau doa nunggu dulu jam berapa ini, sebentar lagi tunggu bel, teng, baru saudara berdoa. Saya harap doa menjadi hobi saudara. Artinya Anda tahu atau tidak bahwa Anda punya hobi berdoa, waktu melakukannya senang atau tidak? Orang kalau namanya hobi, sampai lupa makan. Tanya tuh Elias. Kalau sudah main misalkan. Kalau sudah main game ya kan. Itu bisa lupa makan, lupa tidur, lupa kencing. Karena dia sudah hobi. Orang kalau sudah hobi, dia melakukannya dengan antusias dan luar biasa. Coba bayangkan. Kalau kita semua orang percaya punya hobi berdoa. Dan sebaiknya itu dijadikan hobi karena Rasul Paulus mengatakan berdoalah senantiasa. Saudara mau tahu ketika Anda menjadikan doa sebagai hobi, inilah keuntungannya. Nomor 1. Karena itu berdoalah demikian di dalam Matius pasal 6 ayat 9.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari ayat-ayat ini, saudara akan langsung mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Yang pertama, waktu Anda sedang berdoa, keuntungan pertama, Anda sedang mendudukkan posisi Anda sebagai anak-anak Allah. Karena waktu Anda berdoa, Anda diajarkan Bapa kami. Dan itu diteguhkan oleh apa yang dikatakan oleh kitab suci, terutama dalam perjanjian baru. Bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani. Saudara-saudara, jangan meremehkan kalimat ini. Karena kalimat ini waktu kita diberikan kesempatan melalui Kristus, melalui percikan darahnya, kita berhak menyebut Aba ya Bapa. Dan Yesus sendiri mengajarkan. Yesus di dalam setiap doanya, di dalam khotbahnya, di dalam setiap kesulitan dia mengatakan, Bapa, aku melakukan ini karena ini pekerjaan Bapakku. Waktu dia dalam kesulitan dia bilang, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengajarkan ini. Dan bukan kebetulan Yesus menyebut Bapa, karena kita juga diminta waktu berdoa Bapa. Untuk apa? Mendudukkan posisi kita yang sebenarnya. Yaitu posisi bahwa kita punya hak istimewa sebagai orang percaya. Katakan kepada teman saudara, kamu ini umat yang istimewa. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, saya tadi malam terharu sekali lihat Coki. Saudara belum tahu itu Coki, kasihan sekali saudara. Dia jatuh cinta berkali-kali ditolak oleh wanita yang lain. Ini dalam film Suami Pengganti. Tiba-tiba Coki ini kasihan sekali. Dia minta, saya ini mau diangkat jadi anak. Dia minta sekali. Karena selama ini dia terlunta-lunta. Ya kan? Yang lain-lain itu punya bapak dan hubungannya baik. Dia merasa iri. Dia iri dengan laki-laki yang lain yang punya bapak. Dia bilang, Pak, kalau bisa saya ini dijadikan anak bapak. Coki adalah pria yang dia tidak punya hubungan batin yang baik dengan ayahnya. Dan itu mempengaruhi hidupnya. Jadi Anda yang belum punya hubungan yang baik dengan ayah, ada pengganti. Bapa di surga. Amin. Anda bisa menyebut, Bapa, engkau sungguh baik. Saudara, apa yang kau rasakan pada waktu engkau mengatakan Bapa? Bapa. Rasanya bagaimana saudara? Ya, tenang. Ada dua pihak yang diuntungkan. Waktu Yuda bilang, Bapak, rasanya bagaimana Pak? Saya dibapai atau saya dibapakkan oleh anak saya merasa dibapai. Iya kan? Rasanya senang. Pak, iya kan? Anda akan merasa senang, oh saya ini papa. Dan itu adalah anak. Jadi saudara-saudara, hubungan itu sangat menentukan kualitas kehidupan. Jadi saya mau mengatakan, mengapa Yesus memberikan contoh. Ini walaupun doa Bapa kami ini adalah sebuah frame, sebuah kerangka. Kalau kamu berdoa pakai kerangka seperti ini. Yesus sedang mengajarkan kepada kita beberapa keuntungan. Orang yang menyebut dia Bapa, orang yang dibapai adalah orang yang diberkati. Nah, pengalaman buat saudara-saudara yang waktu kecil kurang pembapaan atau ditinggal minggat bapaknya. Saudara punya rasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup saudara. Jangan khawatir karena Anda sekarang bisa menyebut Bapa kami. Bagusnya apa? Bapa dunia itu bisa mati, tapi Bapa kami yang di surga tidak pernah mati. Jadi Anda bisa menyebut dia kapan saja, tidak perlu pergi ke kuburan. Ada orang-orang tertentu yang untuk mengenang bapaknya dia harus pergi ke kuburan setiap Jumat Kliwon.
Atau setiap mendekati hari raya, Idul Fitri biasanya pergi ke kuburan, membersihkan, kemudian sujud di situ, duduk, komunikasi, ya kan? Anda tidak perlu ke kuburan untuk menyebut Bapa. Kapan saja Anda bisa bilang Bapa. Kalau Anda punya masalah, bilang Bapa. Ya kan? Anda sedang takut, bilang Bapa. Saya kurang tahu di rumah kalau Anda sedang takut yang disebut, yang dipanggil mama atau papa. Coba tolong jujur. Hebat mama ya. Ya, anak saya yang laki juga kalau ada apa-apa yang disebut mamanya. Apa-apa yang datang ke mamanya. Ya, luar biasa. Iya, dia kalau sudah kepepet kemana-mana baru bilang Bapak. Bapak, kabel saya di mana? Saya mau menggambarkan kepada Anda bahwa Anda diajari oleh Tuhan Yesus berdoa Bapa kami, karena melalui sebutan ini Anda langsung otomatis mendudukkan posisi Anda dan Anda sedang mengalami restorasi hubungan. Dan hubungan itu penting sekali. Amin. Yang kedua, kalimat yang kedua ini masih ada kaitannya. Bapa kami yang di surga. Saya mau kasih tahu, doa adalah cara terbaik untuk mengunjungi surga. Cara terbaik untuk engkau langsung merasakan suasana surga yang di dalamnya ada damai, sejahtera, dan kuasa. Kata kitab Perjanjian Baru, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kuasa dan sukacita dan damai sejahtera. Ada 3, saudara-saudara jangan lupa itu. Kerajaan surga mengenai damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Dan 3-tiganya ini diperlukan dalam hidup setiap hari. Dan cara yang terbaik untuk mengakses damai sejahtera, kuasa, dan sukacita adalah diam di kaki Tuhan dan mulai terhubung. Bapa kami di dalam surga. Waktu Anda terhubung dengan Bapa yang di surga, aliran daripada surga itu akan masuk di dalam hati saudara. Iya kan? Kalau saudara merasakan ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, saudara ingat baik-baik, cara yang terbaik adalah menyebut nama Bapa yang ada di dalam surga, maka seluruh berkat Bapa akan dialirkan kepada Anda. Masih ingat cerita saya mengenai apa yang terjadi di Armenia pada waktu terjadi gempa bumi? Ada suami istri yang kehilangan anaknya namanya Bob, umur 9 tahun. Anaknya lagi sekolah waktu gempa itu terjadi dan yang mati banyak sekali waktu itu. Sekolah yang 3 tingkat itu roboh. Bapaknya langsung lari ke sekolahan karena sering berjanji kepada anaknya, "Nak, kalau kamu menemui kesulitan, Bapak akan datang." Ketika bapaknya Bob datang, polisi sudah mengatakan, "Bapak pulang saja." Nanti polisi yang melakukan evakuasi. Bapaknya tidak mau karena dia utang janji. Setelah 36 jam semua orang sudah pulang, tinggal 4 anak yang belum ketemu. Bapak ini tidak mau pulang karena dia utang janji. Dan benar saudara, dia berteriak-teriak memanggil nama anaknya. "Bob, kalau kau masih hidup bersuaralah nak, Bapak ada di sini." Saudara-saudara, dalam situasi kelelahan, karena sudah 36 jam, akhirnya Bapak ini seperti sudah menyerah mau pulang. Pada waktu dia lewat bongkahan tembok, dia mendengar suara lirih, "Bapak." Bapaknya kaget, "Bob, kamu masih hidup?" Dia dengan tenang mengatakan, "Saya bilang apa?" Dia bilang sama 3 temannya, "Jangan takut, Bapak saya pasti akan datang. Lihat, Bapak saya datang." Apa yang ada di benaknya Bob pada waktu dia mendengar suara bapaknya? Rasa tenang, rasa dibela,
rasa dilindungi. Maka saudara-saudara, berdoa adalah cara yang terbaik untuk engkau mengunjungi surga. Maka saya pikir-pikir ini, orang yang tidak biasa berdoa pasti kaget waktu di surga. Kok suasananya agak lain ya? Iya kan? Kan dia terbiasa patuh, bertengkar dan sebagainya. Sampai di surga kok tidak ada pertengkaran. Di sana tidak ada gosip, ya kan? Karena setiap waktu di dunia tiap hari kerjaannya gosip. Sampai di surga dia bilang, aduh, agak lain di sini. Lama-lama tidak betah, dia pengen pulang lagi ke dalam dunia karena suasananya lain. Saya harap tidak seperti itu untuk saudara-saudara. Amin. Saudara pengen di surga? Nyanyikan lagu itu. Ku mau di sana. Dulu waktu saya baru bertobat ada lagu. Saya belum sadar waktu itu bahwa itu lagu kematian. Tetapi itu lagu bagus sekali. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk. Oh Yerusalem. Itu biasanya lagu orang yang patah hati, sering kecewa. Saudara-saudara, Anda tidak menunggu lewat kuburan baru masuk surga. Anda sekarang juga bisa merasakan suasana surga dengan cara apa? Masuk di hadiratnya. Datang di kaki Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Langsung saudara bisa merasakan damai, sejahtera, ketenangan. Maka waktu saudara galau, hati sedang resah, wajahmu gelisah, saudara-saudara cepat-cepat datang kepada Tuhan. Seperti Daud. Daud mengatakan, ya Tuhan betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ada yang bilang bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau yang mengangkat kepalaku. Engkau adalah kemuliaanku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang sering datang di kaki Tuhan merasakan suasana surga terlihat dari wajahnya. Itu Musa setiap kali keluar dari kemah pertemuan, wajahnya penuh kemuliaan. Jadi sekarang saya bisa tahu kamu keluar dari mana ini. Amin. Yang ketiga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskanlah namamu. Menolong kita bahwa doa adalah cara yang terbaik untuk menjaga kekudusan. Tidak mungkin Anda sedang berdoa dan melakukan kejahatan. Kecuali orang yang konslet hatinya. Saudara melakukan kejahatan sambil berdoa, Bapa kami di dalam surga sambil nonjokin orang. Tidak mungkin saudara melakukan itu atau saudara mencuri milik orang lain dan mengatakan Bapa kami di dalam surga sambil mencuri. Tidak mungkin. Saudara bilang, oh Tuhan kau baik, haleluya, sambil niduri istri orang, tidak mungkin. Jadi doa itu melindungi hidup saudara. Ya kan? Ada di antara saudara yang sedang berdoa sambil memikirkan kejahatan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kapan saya bisa mencuri ya? Kapan saya bisa membalas dendam? Tidak mungkin. Kalau kita datang di kaki Tuhan dengan tulus, waktu kita mengatakan dikuduskanlah namamu, bang, saudara memikirkan Allahku kudus. Maka aku harus menjaga kesucian hidupku. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara berdoa pikirkan kata-katanya. Makanya doa itu jangan hanya sekedar ucapan saja.
Kita sudah membahas God is more interested to your heart than your words. Tuhan lebih tertarik dengan hatimu daripada kata-katamu. Amin. Haleluya. Mana lebih baik, saudara-saudara, saudara fasih berkata-kata dalam doa, tapi waktu ngomong pikirannya ngelantur. Saudara pernah berdoa dan salah doanya? Salah motivasinya berdoa. Lebih baik anak kecil yang waktu ada sapi gila ngamuk itu, dan dia sedang main di halaman karena tidak tahu cara berdoanya yang diajari neneknya, Tuhan berkati makanan ini. Tapi hatinya, Tuhan bebaskan kami dari amukan sapi. Tapi karena tidak tahu kata-katanya, dia lipat tangan Tuhan. Tuhan berkati makanan ini. Tapi hatinya, Tuhan bebaskan saya dari amukan sapi. Sapinya tidak jadi nendang dia. Itu jauh lebih baik, saudara. Jelas? Amin. Cuman kalau saudara sudah tahu berdoa, kemudian ada kerbau tetangga ngamuk, saudara kalau sudah tahu berdoa, Tuhan tolong jauhkan kami dari amukan kerbau. Jangan mengikuti anak kecil tadi. Karena saudara sudah tahu berdoa, ya kan? Dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, itulah sebabnya semakin sering kita berdoa, semakin dalam kita introspeksi diri. Ikuti apa yang dikatakan Daud. Setiap kali datang di kaki Tuhan, dia mengatakan, selidiklah akan aku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, supaya aku tidak berdosa. Karena dia tahu Allah itu kudus. Saudara-saudara, pada zaman perjanjian lama tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Hanya imam, itu pun setahun sekali. Sebab kalau Anda masuk situ dan hatimu tidak beres, engkau pulang tinggal jasadnya aja. Iya kan? Saudara tidak bisa keluar, saudara mati situ, saudara ditarik sudah dalam keadaan mayat. Jangan main-main waktu Anda masuk dalam doa, Anda memasuki ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dulu setahun sekali hanya imam. Sekarang saudara bisa memasuki ruang Maha Kudus melalui darah anak domba Allah. Karena Anda bisa langsung melalui percikan darahnya menyebut Aba ya Bapa. Anda berhak menyebut Tuhan, memanggil Tuhan kapan saja. Amin. Haleluya. Ayat 10. Jadi keuntungan doa ini luar biasa sekali, saudara. Maka jadikan doa sebagai gaya hidup atau hobi. Datanglah kerajaanmu. Saya sudah menjelaskan bahwa doa adalah pintu membuka akses untuk Allah melakukan rencananya atau untuk surga mengintervensi dunia. Itu lewat doa. Dan saya sudah menjelaskan berkali-kali, saudara-saudara. Tolong pahami ini. Bahwa Allah itu sudah terikat dengan ucapannya. Dan gara-gara Allah sudah mengucapkan apa yang dia katakan, let them have dominion. Sejak saat itu untuk Allah melakukan rencananya selalu pakai manusia. Dan pintunya adalah doa. Amin. Jadi saya mau meneguhkan Anda semuanya. Jangan takut mendoakan orang. Jangan takut menumpangkan tangan berdoa buat orang yang sakit, orang yang galau, orang yang susah, orang yang terbelenggu, orang yang kerasukan. Karena melalui doa Anda sedang menghadirkan kerajaan surga dalam hidup orang itu. Saya antar ibu MRI, saya duduk menunggu karena ibu sudah masuk di ruangan. Tiba-tiba ada bapak dan ibu dorong anaknya di kursi roda, baru keluar dari ruangan. Kemudian dia duduk, anaknya seperti lemes, wajahnya pucat. Langsung saya bilang, saya harus berdoa. Saya tidak peduli siapa namanya. Setelah saya berdoa, saya tawarkan kepada bapaknya. Boleh tidak saya berdoa? Karena dia ada di depan saya. Oh, dengan senang hati. Oh, bapak pendeta? Saya pendeta. Saya juga orang Kristen. Saya dari GKPB.
Ya. Wah, saudara-saudara, langsung saya berdoa dan saya berdoa karena anaknya sudah mungkin 20-30 tahun kalau tidak salah. Dia jatuh. Kemudian ada masalah dengan tulang belakangnya dan akhirnya dia lumpuh. Saudara-saudara, saya merasa ada dorongan dalam hati karena saya membaca ayat ini. Bahwa cara yang terbaik untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup orang adalah melalui doa. Maka jangan takut mendoakan orang. Dimanapun saudara berada, tawarkan doa kepada orang yang membutuhkan kuasa, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Tidak peduli siapapun orangnya, kalau ditawari doa pasti suka. Boleh saya berdoa, jarang sekali orang menolak untuk didoakan. Nah, apa yang saya mau katakan kepada Anda, orang itu senang. Dia ada sukacita karena didoakan. Dia rasa diperhatikan. Cara yang paling mudah untuk Anda menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup seseorang adalah berdoa. Dan cara yang paling mudah untuk engkau menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup saudara adalah berdoa. Amin. Masih di ayat 10, saudara. Saya mau mengajak saudara, kalimat ini bunyinya begini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 1, 2, 3. Saudara belajar apa di sini? Doa bukan memaksakan Allah merestui kehendak kita, tapi mengizinkan Allah melaksanakan kehendaknya melalui kehidupan kita. Ini Yosua, contoh, kamu datang ke sini. Misalkan aja. Berapa banyak kali kamu membawa sesuatu di depan Tuhan dalam doa dan mengatakan, Tuhan ini yang saya mau. Berulang-ulang kali. Ya kan? Ini contoh, kamu punya calon. Ya kan? Dan kamu mengatakan, Tuhan saya sudah jatuh cinta dengan orang ini. Biarlah kehendakmu jadi. Ya kan? Atau sudah mengatakan, Tuhan ini yang saya mau. Mau tidak mau engkau harus mau dengan apa yang saya mau. Gimana kira-kira? Pernah berdoa seperti itu? Ya. Jadi kebanyakan kita datang dalam doa dan meminta Tuhan merestui kehendak kita. Bukan sebaliknya. Ya kan? Jadi sekarang berdoa kamu bagaimana? Kalau misalkan sudah tahu ini kebenarannya, doanya kira-kira bagaimana mengenai jodoh? Tuhan, kalau dia dari Tuhan, maka lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana kamu tahu bahwa itu kehendak Tuhan? Ketika dekat dengan dia itu ada damai sejahtera, ada sukacita, terus ada getaran gitu. Oke, duduk. Jadi kebanyakan kita akan memaksa Tuhan, termasuk saya juga pernah begitu kan. Kita semua pernah melakukan kesalahan di dalam doa. Kita membawa keinginan kita minta cap dari surga. Seolah-olah sudah sah, dilegalkan, ini kehendak Tuhan. Salah. Doa adalah mengizinkan Tuhan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Bukan kita meminta Tuhan merestui kehendak kita. Beda, saudara-saudara. Amin. Amin. Jadi landasannya apa? Kalau kita meminta Tuhan melaksanakan kehendaknya, apa patokan kita supaya apa yang kita minta kehendak Tuhan tidak salah? Kalimatnya begini, kamu minta dan kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah motivasinya, salah caranya. Boleh enggak saudara berdoa untuk ruko yang 4 tingkat yang kosong itu?
Misalkan saudara lewat, tiap kali lewat ada ruko kosong, ada 4 ruko kosong. Dan saudara mengatakan, pokoknya saya pengen ruko ini. Saya mau bikin untuk menjadi tempat fitness. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan kehendaki. Kalau motivasinya adalah supaya orang tahu, nanti akan saya tulis di situ. Paulus Fitness. Supaya orang tahu, ya kan? Supaya orang tahu bahwa, wow, Paulus punya tempat fitness. Salahnya di mana? Motivasinya salah. Kalau motivasinya sudah salah, Anda minta sampai lidah saudara keluar, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Karena apa? Kamu meminta dan kamu tidak mendapat karena kamu salah berdoa. Maka waktu berdoa adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Surga itu punya patokan. Surga itu punya guideline. Jadi kalau permintaanmu melanggar guideline, jangan paksakan. Ada orang datang mau menikah dengan orang yang lain agama. Dan mengatakan, tetapi Pak, saya sudah terlanjur cinta sama dia. Terlanjur cinta Bapak. Saya bilang, kalau kamu berpijak di 2 perahu, itu berbahaya. Menikah dengan orang lain keyakinan itu seperti Anda satu kaki di perahu yang satu, kaki yang lain di perahu yang 2. Apa yang terjadi? Pernah berdiri di 2 perahu? Anda akan jatuh. Dia bilang begini Bapak, saya yang akan menangkan dia. Berapa banyak orang mencoba membela, nanti saya akan menangkan dia, percaya Yesus. Yang terjadi adalah dia yang dimenangkan. Jadi saudara-saudara, jangan menggunakan apa yang Anda mau untuk memaksakan apa yang sudah menjadi guideline Tuhan. Tuhan mengatakan jangan seperti bersatu dengan orang yang lain keyakinan. Karena gelap tidak bisa disatukan dengan terang. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara, kemarin saya menjelaskan landasan doa. Doa itu artinya petition. Petisi itu artinya apa? Masih ingat? Mengklaim apa yang menjadi hak saudara yang didasarkan atas janji-janji Tuhan yang sudah tertulis. Ada guideline-nya. Kalau saudara sudah tahu bahwa apa yang Anda doakan bertentangan dengan kehendaknya, ya jangan didoakan. Saudara tahu itu barang milik orang. Dan saudara mengatakan, Tuhan, mohon petunjukmu. Bolehlah aku mengambil barang ini atau tidak boleh? Oh Roh Kudus tolong saya. Kalau begitu tidak perlu pimpinan Roh Kudus. Kalau itu milik orang dan firman Allah mengatakan jangan mengingini atau jangan mengambil milik orang lain. Sudah jelas kehendak Tuhan adalah jangan. Kemudian saudara coba mengatakan tapi Tuhan saya lagi perlu nih. Tuhan kan tahu kondisi saya. Oh yang saya juga melakukan begitu tidak apa-apa Tuhan. Jangan memberikan pembelaan. Jelas ya? Oh saudara-saudara, saya mau mengatakan ketika Anda tahu bahwa doa adalah mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi, Anda tidak pernah ngeyel. Yang Anda lakukan adalah mengklaim berkali-kali, aku yakin El Shaddai, Tuhan lebih dari cukup. Aku yakin Kau adalah Yehovah Rafa, Tuhan Kau adalah yang menyembuhkan. Tuhan Kau adalah panji-panji kami yang memberikan kemenangan. Waktu Anda mengucapkan kalimat itu, Anda sedang mengklaim, Anda sedang melakukan apa yang disebut dengan petition. Prayer itu artinya petition. Mengklaim janji Tuhan yang menjadi hak Anda.